kita akan membuat FC Evasion. Kemudian kita masukkan P1 dengan arrival time itu 0 dengan burst time 10. Setelah itu kita pencet done. Kemudian kita buat lagi untuk P2 dengan arrival time itu 1 dengan burst time-nya 5. Kita pencet done lagi. Kita lanjut ke yang P3. Kita masukkan arrival time atau submission-nya 2 dengan burst time 8. Kemudian kita pencet done. Lanjut ke P4, arrival time atau submission-nya 3 dengan burst time 6. Kemudian kita pencet done. Kita ke yang terakhir, P5 dengan arrival time-nya 4 dengan burst time-nya 7. Kemudian kita pencet done. Setelah itu kita pencet tombol play. Nah, P1 akan dijalankan terlebih dahulu, lalu P2, lalu P3, dan seterusnya sesuai urutan kedatangan. Dan setelah proses akan ditampilkan datanya. Saat ini kita masuk untuk SJF dengan membuat 5 proses waktu juga seperti FC, FS dengan P1 untuk submissionnya 0 dan untuk burstnya 10. Lalu klik done dan kita lanjut untuk membuat P2 dengan submission 1 dan burstnya 5. Lanjut P3, submissionnya 2 dan burstnya 8. Untuk selanjutnya P4 dengan submission 3 dan burstnya 6. Setelah itu P5 atau proses yang terakhir dengan submission 4 dan untuk burstnya 7. Pada SJF ini untuk proses-proses yang sudah masuk akan dieksekusi terlebih dahulu
adalah yang memiliki burst time terkecil, bukan berdasarkan kedatangan. Setelah dipencet play, diproses dan akan muncul output dari hasil simulasi yang sudah kita lakukan. Klik OK dan setelah itu kita akan melihat hasilnya. Kita lanjut ke priority. Seperti sebelumnya, kita akan memasukkan 5 proses. Di sini yang pertama P1, dalam priority ini priority dimasukkan 3 dan untuk submission 0 dan burst-nya itu 10. Setelah itu di P2 kita akan memasukkan untuk priority 1, submission 1 dan burst 5. Ini adalah prioritas tertinggi karena kita menulisnya dengan priority 1. Kita lanjut ke P3 untuk prioritinya itu 4, submission 2, dan untuk burst-nya 8. Setelah itu dan kita akan masuk ke P4. Untuk P4-nya priority 2 dan submission-nya 3. Lalu kita masukkan untuk burst-nya 6 dan lanjut di proses terakhir dengan priority 5 dan submission 4 lalu burst-nya 7. Ini adalah prioritas terendah dari kelima proses yang sudah kita masukkan. Setelah semua selesai dari yang kita masukkan ini, di simulasi priority ini proses dengan prioritas tertinggi atau angka terkecil akan dieksekusi lebih dahulu terlepas dari waktu kedatangannya. Kita play dan akan ada output yang muncul. Kita bisa lihat dari hasilnya, yang pertama dieksekusi itu P2 karena prioritasnya adalah yang tertinggi, yaitu 1. Lanjut ke round robin. Di sini kita akan mengatur untuk time kuantumnya, yaitu waktu maksimum yang diberikan untuk setiap proses dalam satu putaran. Kita atur menjadi 4 unit waktu. Kita masukkan untuk
1 dengan submission 0 dan burst-nya 10. Lalu klik done dan akan dilanjutkan membuat P2 dengan submission 1 dan burst-nya 5. Setelah itu klik done dan kita lanjut membuat P3 dengan submission 2 dan burst-nya 8. Lalu setelah itu klik done untuk lanjut ke P4. Lanjut untuk membuat P4 dengan submission 3 dan untuk burst-nya 6. Lalu setelah itu klik done dan kita lanjut untuk membuat proses yang terakhir P5. Kita lanjut lalu dengan submission di P5 ini 4 dan burst-nya 7. Di round robin ini akan diproses satu persatu seperti sebelumnya dengan burst time dan waktu kedatangan yang sesuai. Jadi, time quantum akan menentukan berapa lama setiap proses dieksekusi sebelum memberi giliran ke proses selanjutnya. Jadi akan mendapat giliran sebanyak time quantum, lalu antrian berputar kembali untuk memberikan giliran berikutnya hingga semua proses selesai. Untuk outputnya dapat dilihat setelah proses dilakukan.